Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Fahrudin dari kampus IKIP Silowangi. Kebetulan saya di sini ada tugas KKN yang mengobservasi pembelajaran daring ketika masa pandemi. Kebetulan siklus kedua ini adalah observasi ke para guru. Baik, sebelumnya saya bicara dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Hadi Kusnadi. Memegang apa Pak di sekolah sini Pak? Untuk tahun ini saya memegang MK kelas 6, jadi wali kelas 6 gitu. Oke. Bagaimana Pak sistem penerapan pembelajaran di sekolah ini Pak? Kalau zaman pandemi ini daring seperti ini, pembelajarannya via Zoom seminggu sekali biasanya yang wajibnya, tapi itu juga bukan untuk pembelajaran tapi untuk sosialisasi. Untuk ujung pembelajaran biasanya insidental dalam satu minggu itu nambah 1 atau 2 kali juga. Nah, dalam keseharian biasa kita membuat konten video-video atau tugas yang nanti diserahkan kepada anak-anak Melalui sosial media mungkin Pak ya? Dan ya. Tujuan utamanya yang pertama itu adalah dia dari WA sih sebetulnya. Nah, dari WA itu ada yang langsung ke YouTube, ada juga ke G-Site kelas 6. Jadi di kita sudah ada G-Site-nya untuk materi-materi terkumpul di situ. Jadi tapi pintu masuknya ya biasa lewat WA grup. Jadi memang ada web sendiri ya Pak ya, Ya, untuk betul. pembelajarannya. Baik, apa saja sih Pak kendala untuk pembelajaran daring ini Pak? Kendalanya yang paling utama adalah mungkin sinyal dan kuota. Jadi walaupun sudah bagus, tapi kalau cuacanya terkadang tidak mendukung, itu jadi kendala juga buat kita. Kadang-kadang jadi nge-lag atau keluar sendiri seperti itu kalau secara langsung. Kalau untuk pembelajaran secara tadi dalam pengumpulan video, biasanya konten-kontennya yang harus kita pikirkan dari sejak awal, itu jadi tantangan dan kendala kecil sih buat kita para guru. Jadi supaya mempersiapkan video yang bagus yang bisa dinikmati oleh anak dengan menyenangkan kayak gitu. Oh, sih. Jadi kendalanya mah hanya di dalam jaringan mungkin ya Pak ya? Jaringan itu betul paling utamanya. Terus bagaimana Pak mengatasi strategi yang seperti itu Pak? Kalau jaringan ya biasanya kalau di rumah sih yang jaringan secara daring itu yang biasanya suka banyak kendala. Nah, kalau di rumah tidak memungkinkan, kita pindah ke sekolah. Walaupun WFH misalkan, kita izin ke sekolah karena di sekolah itu jaringan lebih bagus. Walaupun ya itu tadi, walaupun bagus, kalau cuacanya nggak mendukung, nggak mendukung juga. Kalau yang berikutnya mungkin dijadwalkan ulang supaya pas sinyalnya bagus, atau nge-share videonya juga sebelumnya gitu, dimanfaatkan. Nah, untuk sistem pembelajarannya Pak, apa anak tuh ada jadwal ke sekolah atau memang full di rumah? Kalau sampai saat ini full di rumah karena kita lihat juga kondisi di tempat kita ya, di kota kita. Jadi sekolah kami ikut acuan dari dinas kota. Kalau misalkan sudah siap, sudah mengizinkan dengan pembelajaran terbatas, kita lakukan. Tapi sejauh ini masih belum, selama setahun lebih ini masih belum. Anak-anak masih tetap di rumah. Mungkin yang terakhir Pak, apa harapan bagi guru-guru nih untuk kedepannya Pak? Kalau harapan, inginnya sih dengan waktu yang dekat ini pingin langsung ngajar gitu ya, Tatap muka ya Pak ya? tatap muka, jadi keriuhannya juga terasa, ngajar langsungnya juga terasa.
Walaupun secara daring kan ngajar langsung juga pernah dilakukan lewat Zoom atau Gmeet, tapi itu hanya daring gitu, jadi nggak bisa melihat secara langsung. Terus yang keduanya, walaupun masih belum bisa tatap muka, diharapkan sih dari kami guru-guru, terus apalagi anak-anak, tetap semangat, tidak boleh bosan, jenuh, dan kita sebagai guru bisa mencari kegiatan-kegiatan yang terus memacu semangat anak, sehingga kebosanan dan kejenuhan itu bisa diatasi gitu, walaupun belum bisa tatap muka secara langsung. Itu sih harapannya. Jadi anak-anak tetap semangat, kita juga sama, dan terus berkonsolidasi juga supaya semakin hari semakin baik. Siap, makasih Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon Ya. maaf kalau sudah mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama dengan mengikuti mengenai penjumlahan bilangan bulat. Nanti di sesi kedua bersama Pak Eko mengenai pengulangan bilangan bulat. Siapa tadi yang menyebutkan minus? Keterangan 10. Kalau keterangan bertambah 10, semakin ke kanan bertambah 10. Ada Provinsi Maluku Utara. Ternate. Provinsi Maluku Utara. Ternate. Ya, ada yang menyebut Ternate, ada juga yang menyebutkan Sulawesi. Ekonomis Indonesia adalah Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai sini 11 derajat lintang selatan, dan in winter, we can go skiing on the snow and making a snow doll. In spring, we can pick flowers outside. In summer, we can go swimming by the beach. In fall, we can harvest a pumpkins and play in the leaves. Pada dasarnya, organ atau alat yang digunakan pada sistem pernapasan manusia ada 3. 1. Hidung. 2. Tenggorokan. 3. Paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, maaf mengganggu waktunya. Saya Zikri Fahrudin dari IKIP Silowangi ingin mewawancarai pembelajaran di sekolah Bapak. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Arif. Pak Arif ini memegang kelas atau bidang studi apa Pak? Bidang studi tahsin Terus ada lagi? sama tim media. Media. Oke. Ada beberapa pertanyaan Pak yang saya ingin ajukan. Yang pertama, bagaimana sistem penerapan pembelajaran di sekolah Bapak? Di sekolah kami sistem belajarnya masih daring ya, menggunakan Google Meet seperti itu, HMS bawaan. Oke. Apa saja untuk kendala di waktu pembelajaran daring ini Pak? Yang pasti jaringan itu jadi kendala utama sih biasanya. Tapi kendala yang lainnya nggak begitu ya Pak? Ya paling kalau dari anak-anak gadget yang penyesuaian gadget juga kan jadi kendala juga. Terus bagaimana nih strategi Bapak untuk mengatasi berbagai masalah yang ada itu? Kalau misalkan terkendala jaringan, paling kita cari solusinya, cari tempat yang memuat jadi jaringannya bagus ya, cari jaringan yang bagus. Lalu kalau terkait gadget, paling bisa menggunakan gadget orang tua atau yang lainnya. Nah, terus
Untuk pembelajarannya sendiri Pak, apakah full online atau ada tatap muka Pak? Maksudnya tatap muka datang ke sekolah gitu Pak? Kalaupun memang masih anak belum paham, itu bisa jadi kita gunain tatap muka sih untuk pembelajaran. Tapi itu untuk beberapa saja. Misalkan anak si A nggak bisa, kita coba bantu. Nah terus untuk ininya Pak, untuk tatap mukanya atau pembelajarannya tatap muka langsung secara online seperti di Meet gitu ya. Nah itu setiap hari apa memang seminggu sekali atau berapa kali sekali Pak? Seminggu sekali. Tapi kalau anak-anak itu setiap hari Pak ya? Hampir setiap hari karena memang bidang studi gitu ya Pak ya? Oke. Nah terus Pak, ini yang terakhir mungkin Pak, apa harapan Bapak nih untuk kedepannya? Ya, semoga cepat berlalu pandemi ini biar anak-anak belajar lagi di sekolah. Gitu Pak? Siap. Terima kasih Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.